yang paling pedas bahkan dari Bang Rizal mengatakan sudah saatnya untuk mundur Presiden. Dan saya tadi konfirmasi sebelum 2014, iya. Oke, saya mungkin mau tanya ke Mas Burhan. Mas Burhan, bagaimana sih kalau misalnya betul-betul gerakan ini mampu membuat Presiden kita turun sebelum 2014? Kira-kira cost-nya untuk masyarakat apa? Ya, tentu masing-masing gerakan sosial memiliki agenda dan framing isu yang berbeda-beda. Misalnya geram sendiri saya kira belum sejauh itu ya, untuk sampai pada taraf mengajak atau meminta SBY untuk mengundurkan diri. Tetapi ya ini bagian dari aspirasi yang sah dalam demokrasi dan kita harus hormati itu. Tapi buat kita ada beberapa step atau agenda yang masing-masing bisa kita lakukan sesuai dengan common platform yang mungkin beririsan ya. Jadi poin kita adalah sekarang bagaimana caranya masing-masing elemen itu mencari common platform dan kemudian kita desakkan secara bersama-sama. Karena kelemahan gerakan sosial itu adalah mereka lupa bahwa ini gerakan ibarat lari itu lari maraton, bukan lari sprint. Jadi energi itu harus tetap dijaga, stamina harus tetap dipelihara. Sebab jika tidak, seringkali hanya berhenti pada konferensi pers semata. Tidak ada follow up atau realisasi pasca konferensi pers itu seringkali gagal untuk di-maintain dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, gerakan sosial, apalagi misalnya GERAM ya. GERAM itu kan gerakan rakyat anti mafia hukum. Kalau misalnya gagal mengajak, memobilisasi, partisipasi masyarakat secara luas dalam gerakan itu, saya khawatir nanti bukan lagi GERAM, tapi GETAM. Gerakan tokoh anti mafia hukum. Jadi kita ya teman-teman di GERAM itu harus mampu menularkan kegelisahan itu kepada publik secara luas dan mengajak mereka partisipasi. Sebab jika tidak, ya hanya menjadi kegelisahan segelintir tokoh, segelintir elit yang membuat gagal kita ya dalam mengajak partisipasi secara luas dari masyarakat. Kalau Anda mengharapkan suatu hasil tidak sih dari gerakan seperti ini, maksudnya seperti tadi juga Ceril menanyakan, ada pergerakan dari tokoh agama, ada pergerakan dari tokoh-tokoh yang memang dalam bidangnya ini berkaitan dengan politik maupun dengan seperti Anda sendiri mengenai mempelajari hal-hal yang terjadi dalam politik. Nah ini sebenarnya tokoh agama, katakan saja tokoh agama, ini kan tokoh-tokoh yang dihormati, mereka sudah dikenal jauh sebelum SBY dikenal begitu. Ini sebenarnya pertanda tidak sih bagi pemerintah bahwa ini sudah serius, dan apakah kalau Anda sendiri melihat, apakah ada itu dianggap oleh pemerintah? Ya kalau untuk kasus 18 kebohongan yang dirilis oleh tokoh lintas agama kemarin, itu memang kelihatan mendapatkan reaksi yang cukup cepat dari pemerintah. Dan itu terlihat misalnya dari setidaknya ya Daniel Sparingga yang diundang, ya bukan diundang, tapi diminta untuk segera mendekati tokoh-tokoh lintas agama, mengajak dialog, mengajak komunikasi, dan saat yang sama kemudian ada pertemuan antara istana dengan tokoh-tokoh lintas agama. Memang ada dua di situ yang menyebabkan respon SBY sangat cepat menanggapi itu. Yang pertama adalah statement soal kebohongan, lepas dari redaksi kata yang menurut saya memang sangat problematik, apakah itu bohong, apakah itu lamban, apakah itu gagal, itu kan agak sulit untuk membedakan. Itu dikeluarkan oleh institusi yang tingkat kepercayaan publik itu masih cukup besar, yaitu tokoh atau elit agama. Ini kan simbol moralitas, simbol integritas publik. Itu yang pertama. Yang kedua, tokoh-tokoh lintas agama tadi itu menggunakan kata yang sangat strong, yaitu bohong. Makanya kemudian pemerintah SBY sangat cepat merespon itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita pakai kata-kata yang normatif, misalnya seperti GERAM, apakah SBY dan pemerintahannya itu merespon dengan cepat nggak? Secepat mereka merespon tokoh-tokoh lintas agama. Itu yang harus kita cek berikutnya. Tapi yang jelas dalam bulan Januari ini sepertinya sudah banyak sekali tokoh-tokoh yang lalu menyuarakan aspirasi seperti ini ya, entah dengan mengajak masyarakat juga atau seperti Anda katakan hanya sebatas tokoh saja. Mungkin untuk Bang Rizal, segenting apa sih negara kita saat ini sampai kok Januari ini banyak sekali pertemuan-pertemuan begini, sepertinya langsung kumpul-kumpul nih orang-orang yang memang iya, gitu ya, tokoh pergerakan, tokoh agama, tokoh-tokoh LSM. Dan nanti 1 Februari seniman-seniman juga akan kumpul. Berarti segenting apa sih kondisi negara kita sekarang? Menjelang kejatuhan Pak Harto, ada waktu di mana ada krisis of confidence, krisis kepercayaan. Menjelang Gus Dur jatuh juga sama, ada krisis kepercayaan. Nah, ini sekarang terjadi krisis of kepercayaan. Pemimpin Presiden SBY, maaf saya, bukan pemimpin, itu mengalami krisis of confidence. Karena orang mulai mempertanyakan kredibilitas dia, integritas dia dalam melakukan apa yang harus dilakukan.
Nah, dalam kasus Presiden SBY, ini sebetulnya sangat rapuh sekali. Karena hanya dibangun dengan House of Cards pencitraan. Sehingga kami di kalangan aktivis menyebutnya ini, kalau dulu ada rejim Orde Lama, ada rejim Orde Baru, ini adalah rejim citra. Nah, karena rejim citra, fondasi dasar politiknya, akar sosialnya, itu relatif sangat rapuh. Begitu dia mengalami krisis of kepercayaan, maka itu hanya soal waktu. Sehingga terjadi perubahan politik di Indonesia. Dulu Soeharto tetap kuat sampai satu titik di mana seluruh lapisan masyarakat Indonesia menilai udah nggak benar nih, udah terlalu ngaco nih, ya. Dan dalam waktu hanya 2 bulan dari saat dipilih kembali 11 Maret 98, Presiden Soeharto jatuh. Menjelang Gus Dur juga sama. Masa-masa terakhir ada crisis of confidence. Tentu didorong oleh macam-macam faktor, ada kepentingan, ada macam-macam. Ini berulang kembali. Dan menurut saya kali ini karena SBY tidak punya dukungan sosial dan politik sekuat Megawati atau Gus Dur, mungkin juga prosesnya bisa lebih cepat dan tidak menimbulkan konflik horizontal. Ya, baik. Nanti kita jeda dulu. Tapi juga saya tertarik dengan ini. Geram ini katanya diinformasikan bahwa pertemuannya itu lewat situs jaring sosial Twitter dan juga Facebook. Apakah betul seperti itu ya? Dan juga ya kita akan lihat tadi seperti saya ingin juga menanyakan nanti kepada Bang Rizal, tadi dikatakan bahwa ini bisa menjadi penggerak. Tapi biasanya dikatakan pemicunya mungkin tidak cukup kesadaran tapi harus dari perut. Katanya begitu. Harga bahan pokok semua itu dari ekonomi juga. Nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini.